Arema FC melanjutkan tren negatif, usai kalah dari Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, pada Kamis tanggal 24 April tahun 2025. Hasil ini memukul telak Singoedan yang bermain sebagai tuan rumah. Hasil ini juga gagal mengantarkan Arema FC naik ke papan atas klasemen Liga 1 musim 2024-2025. Pelatih Arema FC, Zé Gomes mengatakan jika anak-anak asuhannya sebenarnya bermain bagus sejak babak pertama, mereka berhasil mengurung pertahanan Madura United, sementara Laskar Sapekerap hanya bermain bertahan alias parkir bas dan sesekali melakukan serangan balik. Jadi peluang kami banyak, Madura bermain bertahan sehingga kami sulit cetak gol, mungkin Madura satu kali saja menghasilkan peluang datang dan mereka bisa cetak gol, terangnya saat dikonfirmasi pada Jumat tanggal 25 April tahun 2025. Di tempat yang sama, winger Arema FC, Dedik Setiawan mengakui, banyak peluang yang didapatkan Arema FC tidak berbuah gol. Ia menyatakan, jika ini adalah kesalahan mereka yang gagal memanfaatkan peluang untuk menjadi gol. Saya bilang kita banyak peluang, tapi hari ini kita kurang fokus, kita kurang memaksimalkan peluang itu. Saya harap teman-teman mengoreksi, jangan salah menyalahkan, kita kalah sama-sama dan menang sama-sama, tegasnya. Di sisi lain, ada rekor kontras yang tercipta di Arema FC era Zé Gomes dengan Joel Cornely, yang sempat didepak dari Singoedan pada putaran pertama Liga 1 2024 lalu. Saat masih dilatih oleh Joel Cornely di putaran pertama Liga 1 2024 lalu, Arema FC sempat meraih beberapa kemenangan, yang ternyata belum bisa diulang oleh Zé Gomes. Saat Arema FC era Joel Cornely berhadapan dengan PSM Makassar, PSIS Semarang, Malut United, Persita Tangerang, dan Madura United, semuanya berakhir dengan kemenangan. Sedangkan ketika di putaran kedua Liga 1 2024, Arema FC polesan Zé Gomes justru tak bisa meraih poin dari 5 lawannya tersebut. Saat berhadapan dengan PSM Makassar dan PSIS Semarang di putaran kedua Liga 1 2024, Arema FC era Zé Gomes justru hanya bisa mendapat hasil imbang. Lantas, ketika bertemu dengan Malut United, Persita Tangerang, dan Madura United, Zé Gomes belum bisa memberikan kemenangan untuk Arema FC layaknya Joel Cornely. Arema FC tengah berada dalam kondisi yang tidak ideal, jelang laga panas bertajuk Derby Jawa Timur melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan syarat gengsi ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali, pada Senin tanggal 28 April tahun 2025. Singoedan, julukan Arem FC, menyambut laga ini dengan bekal yang kurang meyakinkan setelah menelan 2 kekalahan di Liga 1. Kekalahan terbaru dialami saat menjamu Madura United, Kamis tanggal 24 April tahun 2025 malam, Arema kalah tipis 0-1. Sebelum takluk dari Madura United, Arema juga harus mengakui keunggulan Persita Tangerang. Dalam laga pekan ke-29 Liga 1 itu, Arema kalah 3-2 di kandang lawan. Sebaliknya, Persebaya Surabaya, justru dalam tren positif, Bajul Ijo belum terkalahkan dalam beberapa pertandingan terakhir, bahkan, di laga terakhir mereka mampu menundukkan Madura United dengan skor 1-0, meski hanya bermain dengan 10 orang di lapangan. Kekalahan beruntun ini membuat Aremania resah, mereka sungguh kecewa dengan performa timnya yang terpuruk justru jelang laga melawan Persebaya. Keresahan Aremania itu tergambar, dari komentar di unggahan di Instagram resmi Arema FC. Terus aengene, sampai peringkat siji tekok isor, Aremania sudah baik, klubnya glembosi, tulis akun @aremadampitnade87.official. Minimal kalau dikasih masukan dari supporter mutu didengerin CKKK, wes nggak ngarep apa-apa, udah punya William malah nggak cocok 12H, tulis akun @galeriarema. Hal senada juga disampaikan akun @akeong_dadang_93, ia menulis, ayolah Arema kapan kamu bisa meraih 3 poin ya. Saking seringnya kalah sampai wes biasa, tulis akun @wataru.kia, kemudian akun @mehimaha_bawah menulis, wes 2 kali beruntun, ayok berbenah ngis. Kabarnya, laga antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya akan berlangsung di tempat netral, yakni Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali, Senin sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Arema FC seolah mendapat durian runtuh jelang derby Jawa Timur kontra Persebaya Surabaya tersebut. Pasalnya, 3 pemain andalan Green Force berpotensi absen dalam duel panas pekan ke-30 Liga 1 Indonesia 2024-2025. Masalah besar tengah menghampiri skuad Paul Munster jelang laga bergengsi ini,
Bek tangguh Slavko Damjanovic dipastikan absen akibat skorsing, menyusul kartu merah yang diterimanya saat melawan Madura United. Insiden tersebut terekam jelas oleh VAR, ketika Damjanovic mencekik leher pemain lawan saat situasi sepak pojok. Pelanggaran terjadi di menit-menit akhir babak pertama, dan membuat Persebaya Surabaya harus bermain dengan 10 orang. Dampaknya, Damjanovic dijatuhi larangan bermain satu pertandingan oleh komite disiplin. Kehilangan bek tengah utama jelas menjadi kerugian besar bagi lini belakang Persebaya Surabaya. Selain Damjanovic, dua pemain lainnya juga terancam tidak tampil karena cedera. Mereka adalah gelandang muda Tony Firmansyah dan gelandang kreatif Dejan Tumbas. Dejan mengalami benturan kepala saat tampil penuh 90 menit kontra Madura United pada tanggal 20 April lalu. Meski sempat dirawat di rumah sakit, kondisi pemain 25 tahun itu kini dikabarkan mulai membaik. Laga ini dipastikan menjadi pertarungan tak hanya fisik, tapi juga mental dan strategi. Siapa yang mampu mengendalikan emosi dan memanfaatkan peluang, dia yang bakal keluar sebagai pemenang. Semua mata kini tertuju pada keputusan terakhir tim medis Persebaya Surabaya jelang laga, apakah Dejan dan Tony bisa pulih tepat waktu, atau Arema FC benar-benar akan menikmati durian runtuh di derby kali ini.